Sobat SAR, selamat datang di podcast ASN Berakhlak, ruang inspirasi bersama insan-insan terbaik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana nilai-nilai berakhlak diterapkan dalam tugas kemanusiaan, khususnya di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Gorontalo. Bersama saya di sini Eka Zahra Amelia, peserta Latsar angkatan 25 kelompok 1. Di sini saya sudah bersama narasumber kita yaitu Pak Nurdin. Beliau akan berbagi pengalaman tentang bagaimana peran rescuer dalam menghadapi operasi SAR serta penerapan nilai-nilai berakhlak di Kantor SAR Gorontalo. Yuk, langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini yaitu Bapak Nurdin. Selamat siang Pak, selamat datang di podcast Sobat SAR. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, selamat siang. Terima kasih atas undangannya di podcast pada hari ini. Alhamdulillah, kabar hari ini masih sehat, bugar. Sebelum kita mulai podcast pada hari ini, Pak, boleh kita tahu tentang Bapak terlebih dahulu, seperti nama dan lain-lainnya, Pak? Ya, ya saya masuk di Basarnas tahun 2015 ya. 2015 bergabung di Basarnas di Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo. Kemudian saya tugas di kantor pusat pada tahun 2021 sampai 2022. Oke, baik Pak Nurdin. Di sini kita tahu bahwa tugas Basarnas ini kan sangat berat dan berisiko. Boleh nggak sih Bapak ceritakan bagaimana nilai-nilai berakhlak? Apakah nilai-nilai berakhlak ini benar-benar diterapkan dalam setiap operasi penyelamatan, terutama di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Gorontalo? Ya baik, untuk pada saat pelaksanaan operasi SAR ya, untuk nilai-nilai berakhlak itu tentu sangat ditanamkan ya. Dimana kita ini kan Basarnas itu orientasinya itu pelayanan kepada masyarakat. Ya, kita sebagai insan Basarnas, orientasi kita pelayanan kepada masyarakat di bidang pencarian dan pertolongan, baik itu di laut, di darat, ataupun juga bisa di gunung hutan. Dan untuk tugas kita sendiri ini juga dapat dipertanggungjawabkan dengan sesuai dengan SOP dari operasi pencarian dan pertolongan. SOP-nya itu selama 7 hari untuk pelaksanaan operasi. Lalu bagaimana menurut Pak Nurdin nih ketika tim Basarnas harus menghadapi medan yang tidak terduga di dalam lapangan? Ya, tentunya kalau untuk kita Basarnas sendiri ya, terutama kami sebagai rescuer, di medan apapun itu kita harus siap untuk pelaksanaan operasi SAR, karena kita sebagai rescuer sebelum turun di operasi SAR itu tentunya kita sudah dibekali dengan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan SAR. Artinya kita itu sudah kompeten. Ketika kita turun operasi SAR, berarti rescuer itu sudah kompeten untuk melaksanakan operasi SAR. Dibuktikan dengan seperti rescuer di Basarnas itu wajib lulus dari pendidikan dasar SAR. Kemudian setelah itu juga untuk melatih atau kompetensi dari rescuer itu sendiri tidak hilang. Jadi setiap Senin dengan Rabu itu rescuer ada pelatihan atau latihan tersendiri untuk khusus rescuer. Dan latihan juga itu tidak mesti harus menunggu dari jadwal yang ada di kantor, bisa dilaksanakan secara mandiri. Seperti itu. Oke, baik, luar biasa banget ya teman-teman Sobat SAR. Lalu Pak, nilai harmonis dan kolaboratif juga pasti sangat penting kan Pak untuk kita sebagai rescuer, terutama saat berkoordinasi dengan tim lain seperti tim gabungan TNI Polri saat operasi ataupun relawan-relawan lainnya. Apakah begitu Pak? Ya, betul sekali ya. Pada saat pelaksanaan operasi SAR, kita harus berkolaborasi atau sinergi dengan potensi SAR yang ada di lapangan seperti TNI Polri, kemudian masyarakat, kemudian juga ada juga dari
organisasi-organisasi masyarakat. Dan di lapangan juga kita harus bersikap ramah kepada masyarakat. Jangan sampai kita turun di lapangan melaksanakan operasi SAR, kita pasang muka atau wajah-wajah yang menakutkan bagi masyarakat. Jadi kita harus bersikap harmonis sesama masyarakat dan juga kepada potensi SAR yang terlibat di lapangan seperti itu. Oke, baik Pak. Dari sekian banyaknya tugas yang pernah Bapak jalankan nih, apakah ada satu momen paling berkesan yang mencerminkan nilai, loyalitas, dan dedikasi Bapak sebagai ASN di Basarnas? Ya, kalau bicara masalah nilai loyalitas, tentu kita harus loyal ya, baik kepada pimpinan kita di Basarnas, kemudian kepada masyarakat juga, di mana operasi SAR juga itu biasa kita mulai pada saat jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Itu sudah menunjukkan loyalitas kita kepada masyarakat atau pengabdian kita, di mana operasi SAR itu dilaksanakan itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Seperti itu. Oke, baik Pak. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir di podcast kita kali ini. Dari sekian banyaknya tugas yang pernah Bapak jalankan, apakah ada satu momen paling berkesan yang mencerminkan nilai loyalitas dan dedikasi Bapak sebagai ASN Basarnas? Baik, terima kasih ya. Untuk tugas saya di Basarnas yang paling berkesan itu pada saat melaksanakan pencarian itu kita bisa menemukan korban. Kita bisa menemukan korban, apalagi korban yang kita dapatkan itu dalam keadaan hidup. Itu sangat berkesan. Dan untuk nilai-nilai loyalitas sendiri itu selain bukan dari operasi SAR, perintah pimpinan juga merupakan suatu perintah yang harus kita jalani. Ketika pimpinan memberikan A, berarti kita juga melaksanakan A. Itu adalah nilai-nilai loyalitas kita. Kemudian di masyarakat juga kadang permintaan masyarakat itu pada saat operasi SAR, kita harus mencari di area sini atau di area sana, itu tetap kita laksanakan untuk dilakukan pencarian, dan itu pun juga termasuk nilai dari loyalitas kita kepada masyarakat, karena kita sudah memenuhi dari apa yang mereka inginkan. Mungkin seperti itu. Oke, baik Pak. Dari jawaban yang Bapak berikan, saya menarik kesimpulan bahwa Rescuer di kantor SAR Gorontalo sudah menerapkan core value berakhlak ya Pak? Ya, betul sekali. Untuk di Rescuer di kantor SAR Gorontalo itu sudah menerapkan semua yang ada nilai-nilai dari berakhlak tersebut. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang telah Bapak luangkan di siang hari ini, atas cerita yang sangat menginspirasi untuk banyak orang. Semoga Bapak dan seluruh rekan-rekan di Basarnas selalu diberikan keselamatan dalam setiap tugas. Amin ya Pak. Ya, ucapan yang sama. Terima kasih juga. Oke Sobat SAR, kita bisa melihat bahwa nilai-nilai berakhlak bukan sekedar slogan, tapi bisa diwujudkan dalam setiap tindakan nyata para pahlawan kita di Basarnas. Mungkin itu saja untuk podcast kita siang hari ini. Sekian podcast dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family, Afiknam Jagat Samagram.